Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya di konten obrolan santai. Kita udah janji di minggu kemarin kalau tentang mitos dan tahayul mungkin kita sudahi lah ya. Karena mungkin udah berpart-part dan di episode kali ini mungkin kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hangat di sekitaran kita. Tapi kasusnya sebenarnya hampir sama dengan kasus-kasus yang kemarin tentang anak yang hilang. Itu beritanya gimana sih sebenarnya? Kalau nggak ngikutin sih jujur. Iya, saya sebenarnya juga nggak ngikutin mas. Itu kan cuman banyak yang mention sebenarnya. Cuman di sini seperti dulu pernah kita bahas tentang yang hilang di gunung. Itu kalau kita kembali ke sini sebenarnya kita tidak bisa nanti memprediksi. Kalaupun bukan terus tidak mau membantu, bukan. Kalau yang mention bukan keluarganya atau bukan pihak terkait, kita hati-hati juga mas, karena kalau kemudian memberikan opini atau menunjukkan area, ya bener, kalau tidak nanti malah menambah ini kan semakin bikin kacau nanti bikin gaduh ya. Daripada mending kita bilang yang apa adanya aja, kita bantu dengan doa semoga cepat ditemukan gitu. Ya. Amin. Tapi ini kasusnya masih berlangsung sampai sekarang? Katanya sih iya. Terus kemarin saya mengikuti berita di TV ya. Itu malah lokasi yang hilangnya itu sekarang menjadi destinasi wisata dadakan gitu. Jadi lucu juga ya, kadang viral gitu ya, banyak aparat yang sedang mencoba mencari atau melihat dulu lah TKP seperti apa, warga malah pada nonton mas. Iya. Mau pengen pada hilang juga. Hilang dari kenyataan. Tapi sebenarnya kalau kita menilik beberapa kasus tentang orang yang hilang itu memang sebenarnya pengaruh mitos itu memang ada lah ya kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Tapi biasanya apa sih sebenarnya tujuan mereka ngilangin kayak gitu itu? Iya, ini kita terlepas dari beberapa penyebab secara logis ya. Bisa jadi memang ini sembunyi atau ini gimmick saja atau ngeprank atau apa. Terlepas dari itu, kita mengambil hilangnya itu dari sudut metafisika, secara alam gaib gitu ya mas ya. Banyak faktor mas. Pertama memang bisa terjebak gerbang antar dimensi atau masuk dalam portal dimensi waktu, bisa seperti itu. Kemudian diculik makhluk halus. Contohnya anak-anak kecil bisa dibawa sama wewe gombel. Itu, atau laki-laki yang hilang dibawa peri atau jin betina di situ. Yang seperti waktu kita bahas di salah satu curug di Gunung Kidul waktu itu. Terus ada juga yang melewati atau melampaui batas dari suatu daerah, di sini daerah umum terbuka seperti di gunung, atau melanggar pantangan karena menjadi seperti punishment diambil, ada juga seperti itu mas. Biasanya penyebab utama itu ada 3 itu mas, belum nanti ada rentetan penyebab lain. Tetapi kasus yang sering terjadi itu nomor 2 sama nomor 3. Jika itu terjadinya di alam terbuka gitu. Tapi ya kalau kita menilai sebenarnya kan kalau kasus orang-orang hilang ini di Indonesia ini kan bisa dibilang banyak ya. Beritanya itu kan sangat banyak, tapi apakah mungkin dari banyaknya kasus tentang orang hilang itu kemudian tiba-tiba ada kayak pemukiman tersendiri untuk mereka yang hilang, mereka membangun sebuah komunitas tersendiri di alam lain kayak gitu, mungkin apa enggak? Kumpulan orang-orang hilang gitu ya? Kumpulan orang-orang hilang dan dilalai kok kerasan, aku ada di dunia lain ini kok kerasan kayak gitu. Kalau kemudian mereka menjadi komunitas sesama orang hilang itu kebuktian tidak mas, tetapi mereka berbaur dengan dunia sebelah itu iya.
Karena pernah ada cerita bahkan seorang pendaki ini hilang, itu menikah sama sosok astral yang ada di situ dan nyaman. Jadi sempat kembali ke alam nyata, berpamit pada keluarganya, kembali lagi. Ada Mas seperti itu. Karena di sana apa-apa sudah tersedia, terus jauh lebih nyaman, lebih maju ya. Terus orang-orangnya itu juga berbeda. Tetapi ini sebenarnya menyalahi kodrat ya. Kalau kemudian hilang kok nyaman di sana itu sebenarnya menyalahi kodrat juga. Cuman ada yang seperti itu. Jadi membangunnya itu biasanya bersama-sama dengan beliau-beliau yang ada di alam sebelah. Gitu. Tapi kalau kayak fantasiku tuh kok berkata kayak gini, mungkin kayak ada orang-orang hilang. Dan kalau itu tentang kata-kata hilang, itu kan ada. Di Indonesia itu kan banyak juga kota atau desa yang hilang. Kayak mungkin kalau di luar Jawa ada namanya kota Wentira ya. Benar. Wentira tuh bagi orang-orang yang hilang itu, kota yang hilang itu merupakan sebuah surga wisata bagi mereka juga atau enggak? Iya Mas, bisa dibilang demikian atau seperti apa ya, sesuatu yang tersembunyi tetapi itu memberikan ilusi ke mereka. Karena tempat-tempat seperti itu kalau kita lihat kan hanya hutan, laut, tebing, pohon besar gitu Mas, tapi setelah masuk ke gerbang antar dimensi, biasanya apa yang mereka temukan itu mungkin 10 kali dengan yang di alam nyata. Sebenarnya itu kan tipu muslihat ya, atau bentukan karena di situ banyak energi astral besar yang terkumpul sehingga bisa menciptakan fantasi-fantasi itu tadi. Benar seperti itu. Aku kalau analisa Indonesia sebagai Atlantis, apakah mungkin dengan cara seperti itu ya mungkin? Kemungkinan ya, ini tidak dibilang pasti, tapi ada probabilitas yang seperti itu, harus dengan riset yang mendalam pasti. Tontonanku di YouTube soalnya, apakah Indonesia adalah Atlantis? Kalau sebelum tidur pasti nonton itu. Tapi menarik sih analisanya, bisa jadi bisa. Iya. Tapi ini teman-teman kalau mungkin kita bahas tentang hilangnya orang yang hilang itu kan mungkin kadawan ya, sama ya, sangat-sangat jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau dekat-dekat yang dengan kehidupan kita mungkin kayak benda-benda yang hilang yang mungkin kayak di rumah itu kadang sering hilang itu juga kadang ada pengaruhnya juga nggak sih dari murni orang itu lupa atau mungkin ya memang kadang makhluk gaib itu iseng ngumpetin dengan cara mereka kayak gitu. Ya itu ya. Ini kalau terlepas dari kita lupa ya atau disembunyikan orang, kita ngambil dari sudut pandang metafisika lagi, itu ya Mas. Ada yang mereka iseng, ada yang mereka sengaja memindah karena tidak sesuai, atau rada di karepe itu ya bisa. Kalau kita rada di karepe itu misal gini Mas. Ini rumah lama nih, rumah tua ini. Kita datang ke sini, perabotnya sudah ada apa adanya, sudah saklek seperti itu. Lantas karena kita ingin membuat tata ruangnya ini biar fresh gitu ya, kursi kita pindah ke situ. Terus paginya dia balik ke sini lagi. Ada yang seperti itu juga. Ada juga misal kita menambahkan part dari ruangan itu. Misal di sini diletakkan guci, misal diletakkan guci kecil gitu. Kita yakin kalau itu ditaruh sini Mas. Cuman paginya ya nggak ada, hilang gitu, atau dipindah di genteng atau apa gitu. Tapi kok kenapa mereka bisa nggak suka Mas? Misal dengan desain interior itu kenapa mereka sampai bisa nggak suka? Itu kenapa? Biasanya ini Mas, seperti itu kan jin kodam ya, yang dia bersembunyi di suatu tempat atau mendiami suatu bangunan atau suatu ini tempat. Biasanya kenapa mereka seperti itu? Sebenarnya ini pesan dari pemilik terdahulu. Jadi misal pemilik terdahulunya itu misal orang tua atau kakek nenek kita yang maaf sudah wafat gitu. Berpesan ini nanti lukisan biar di sini, kursinya biar di sini, jangan dipindah-pindah karena ada kenangan keluarga lah. Sosok astral itu kan pasti dengar Mas, kemudian ada di barang itu. Sehingga ini menjadikan pesan karena mereka itu komitmen, bahkan setelah tuanya tidak ada mereka pun akan seperti menjaga itu karena ini sudah pesan, apalagi wasiat dari orang yang sebelum meninggal atau sudah meninggal, kok dilalah dipindah, ya pasti aku rumangsa disuruh menjaga gitu, akhirnya dikembalikan lagi. Ada salah satu penyebabnya seperti itu. Terus kalau kita ngelihat yang iseng, misal kunci atau remote, bahkan remote atau HP kita, dompet, bahkan dokumen, buku atau apa, itu terkadang sudah kita taruh di atas meja. Misal di situ kunci yang paling ini ya, kunci motor atau kunci mobil gitu. Terus kok hilang Mas? Ya nggak ditaruh di laci atau jatuh, dicari di mana-mana. Itu sebenarnya cuma ditutup gini Mas. Nah gini. Cuma merekanya. Atau didudukin. Setelah mereka bosan, mereka pergi, kelihatan.
Karena setidaknya benda yang sudah ditutup itu kan tertutup oleh partikel atau susunan benda lain sebenarnya, walaupun tak kasat mata. Sehingga saat ditutup itu maka objek benda di sini akan masuk ke dimensi astral. Kasarannya kayak pusaka yang dilarung nih loh, masih hilang gitu loh. Jadi bagi mereka itu membuat manusia bingung itu sebuah kepuasan tersendiri juga berarti. Ya, ada yang mereka iseng eksistensi, ada seperti itu juga. Terus biasanya ini yang sering terjadi di bangunan ini, apalagi kalau kita restorasi atau renovasi atau maintenance bangunan tua, itu contohnya begini Mas, tukang itu tidak boleh dipekerjakan lebih dari jam 5 sore menjelang maghrib ya. Tetapi terkadang ada yang, wah aku nanggung nggarap sike terus bar maghrib sik rapopo gitu. Cetoknya hilang atau meteran, sok kadang rokok atau apa. Itu sebenarnya juga warning dari mereka, kerja iki wis kayak wayahe ibadah atau wayahe resik-resik wis maghrib. Ada yang seperti itu Mas. Jadi misal sampean nukang gitu ya, naruh ini ada ember terus ada semen taruh sini. Nah, biasanya orang kan ngudut sike atau apa, mau ngambil loh kok rano. Tapi ini sudah mendekati maghrib, itu peringatan, disembunyikan sengaja. Nah nanti paginya waktu mau nukang lagi ini sudah cemepak di ember. Ada yang seperti itu juga. By the way, malam ini kok nggak ada setannya, wes syutingnya kok sih kek. Kameranya hilang gitu. Gitu teman-teman. Tapi kadang ya Om ya, kalau mereka kayak ini ya, kayak misal di sekitaran kita mungkin selain benda-benda hilang itu kan kadang ya makhluk halus kan kadang sering kayak menggerak-gerakkan pintu, terus gerak-gerakin telekinetik. Sebenarnya mereka tuh kenapa sih caper atau kenapa? Bisa caper, bisa eksistensi, bisa memberikan pertanda, bisa. Contohnya ini Mas, ini juga kadang menjadi mitos ya. Ketika kita melihat lukisan atau foto tentang seseorang yang ada di rumah jatuh, itu biasanya terkoneksi nyun sewu, misal sakit atau kecelakaan atau menerima musibah atau sial, itu ya benar. Karena sejatinya korinya yang ada sedulur papat lima pancer atau korinya yang ada di tubuhnya ini keluar, memberikan pertanda orang terdekat. Jadi ketika fotonya jatuh kerompeng, ya nyun sewu, terjadi kecelakaan, itu iya Mas, itu kadang seperti itu. Contohnya yang sering ini kadang mitos tapi kita jawab probabilitasnya iya, itu ya. Karena memang kadang sering ya itu kayak sesuatu jatuh, tandanya langsung nggak enak. Iya. Itu bukan cuma di sinetron aja teman-teman. Iya, kenyataan dulu. Saya pernah ngalami sih Mas gitu. Foto jatuh waktu itu ternyata Simba sakit keras gitu. Jadi harus ngebesuk malam itu juga harus ke Jawa Timur, contohnya gitu. Saya pernah ngalami. Berarti memang komunikasi antar korin satu dengan yang lain memang ada lah di dunia yang tidak bisa kita lihat itu. Ya, terus teman-teman kemarin kan kalau nggak salah terakhir pembahasan kita sempat membahas tentang apa ya, ular ya. Ular. Ini mungkin topik tambahan aja sedikit aja karena banyak yang nanya juga tentang ular. Om, kalau ular ini yang masuk rumah itu apakah ada pertandanya sendiri-sendiri karena ular itu kan banyak ya macamnya yang masuk ke rumah. Itu ada perbedaannya nggak? Ada Mas, perbedaannya. Kalau ular itu ada dua pertanda Mas Genta. Kalau ular pertama yang dia agresif, itu biasanya memang pertanda negatif. Tapi kalau yang kedua, ular itu jinak, ular itu diam, dia apa-apa mau dipukul, maaf, itu juga diam, positif. Kenapa seperti ini? Karena saya sekitar 25 tahun yang lalu, rumah saya yang lama, jadi waktu ke Jogja pertama itu kan rumahnya pindah-pindah nih kita. Walaupun beli sendiri tapi pindah-pindah. Rumah yang kedua, yang pertama sama kedua, itu karena pinggir sawah sering dimasuki ular Mas. Dan ini menjadi pertanda negatif, karena ularnya itu macam-macam seperti apa. Tapi suatu ketika ya pernah ada ular tuh masuk ke rumah, itu ngelilingi itu loh Mas, ngelilingi kayak tiang. Oh iya. Jadi kayak kasus barusan yang terjadi itu. Tapi kita nggak bahas itu ya itu ya? Ya, ini gambaran secara umum karena beberapa literatur yang pernah saya pelajari bahwa ular yang melilit, entah itu apa, bisa tiang, bisa pohon, atau benda-benda bulat itu dikelilingi Mas, kemudian dari mulut ketemu dengan ekor itu diyakini ataupun diperlambangkan namanya Ouroboros. Ouroboros ini juga bisa kita ketemukan dalam Kerkhof atau makam Belanda.
Kerkhof atau makam Belanda. Ini sebenarnya lambang perputaran. Jadi setiap permulaan pasti ada akhir dan pasti ada siklus. Entah ada sesuatu yang akan dimulai dengan baru. Yang pernah saya alami itu di rumah saya, pernah kejadian itu di tiang, itu selang beberapa bulan rumah saya yang lama laku dijual, Mas. Jadi kita nempati rumah baru gitu. Karena siklus yang baik ya berarti. Ya, siklus yang baik. Ini sebenarnya siklus yang baik, Mas, dan beberapa orang juga meyakini ini selain perputaran tentang nasib, juga kalau yang dipercaya juga reinkarnasi juga bisa karena perputaran ini, dan Ouroboros juga setiap awal pasti ada akhir dan pasti ada kesinambungan atau kontinuitas gitu. Tapi kenapa ular sih? Kenapa bukan hewan yang lain? Mungkin kalau kita lihat sebagai pertanda metafisika, kebanyakan mungkin ular yang mimpi pun ular. Kenapa nggak burung hantu atau apa? Sebenarnya ada, kalau kita mengacu pada kesayangan makhluk astral, hewan kesayangan makhluk astral, itu ada 3, Mas. Pertama ular, kemudian kera, yang ketiga adalah guguk. Itu adalah yang sering menjadi messenger, penyampai pesan dari toko ini. Kenapa ular itu? Karena melihat ular itu sebenarnya dia apa ya, Mas ya? Dia dinamis, geraknya cepat gitu. Kenapa seperti itu? Karena dan ini juga menjadi sering dipakai sebagai perwujudan makhluk astral untuk memanifestasikan menjadi bentuk hewan juga. Dan ular juga diyakini bisa bertahan, bahkan survive, tidak makan sama bertahun-tahun sehingga menjadi ular petapa dalam tanda kutip. Ada seperti itu juga, Mas. Ular petapa itu banyak lah ya, kalau di Pulau Dewata itu kalau nggak salah kan juga banyak. Bahkan bisa menjelma menjadi manusia solid, ada juga. Multi tafsir juga sebenarnya ular. Kadang ada yang baik, tapi kadang ada yang jahat. Gitu loh. Yang jadi contoh jahatnya mungkin ya hampir-hampir sama kayak cerita di ini ya, cerita agama lah ya, karena awal mula kan menawarkan gitu kan. Dan dalam logo kesehatan dunia atau farmasi ya itu ada ular melilit ya. 2 itu di tongkat dewa siapa saya lupa. Itu adalah racun dilawan dengan racun jadinya netral. Karena untuk pengobatan kan bisa dengan bisa gitu racun. Itu juga. Di ular adalah messenger dunia. Tapi ya ini aku penasaran sidik ya sih. Iya. Dalam pandanganmu ya. Setiap melihat dunia gaib itu wujud ular paling ngeri itu yang kayak gimana Mas? Mungkin kalau kita tahu kan ular nyata itu kan ya menurutku ular weling udah paling ngeri kayak gitu. Tapi kalau di dunia sana itu kan katanya mereka adalah hewan favorit makhluk astral itu bentuknya paling ngeri itu kayak gimana? Bagi versi saya? Ya. Versi saya jelas ini, Mas, ular separuh perempuan cantik, Mas. Separuh perempuan cantik? Iya. Kenapa demikian? Karena begini, Mas. Jika posisi kita laki-laki normal, itu kita melihat perempuan cantik di sini itu kan wis piye gitu ya, Mas ya. Di sana kan 10 kali lipat. Tetapi saat itu menjelma dan mendekati kita, badan ular itu terus piye, Mas? Terus lidahnya itu nggak seperti ini, tapi yang bercabang. Tapi cantik? Cantik. Bahkan ada yang model-model Kasaks gitu. Jadi Eropa Tengah gitu lah maksudnya. Was gitulah nek dibilang badannya itu bule tapi mukanya oriental tuh, Mas. Tapi sebenarnya ular besar itu kan. Dan itu menjerumuskan, Mas. Jadi menggoda secara iman, menggoda secara secara nafsu syahwat juga, dan biasanya merusak konsentrasi. Ini yang kadang saya temukan 5-6 bulan yang lalu ya, selama saya belum konsentrasi itu kadang saya pikir itu peri, ternyata ular seperti itu, Mas. Ya kalau Nyun Sewu, kalau di alam nyata setakut-takutnya ular itu sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak berniat untuk membunuh, tetapi bagaimana caranya untuk membuang jauh ataupun menyelamatkan dia, tapi dia pergilah gitu. Jangan ada seperti itu, karena takutnya kalau itu kan juga makhluk hidup, ada baiknya kita usir saja gitu, karena sengeri-ngerinya ular di sini itu tetap bisa kita tanggulangin, tapi kalau di alam gaib itu nggak wujud ular full ya, Mas, tapi separuh-separuh ilusi ya. Iya. Itu biasanya mereka tuh menampakkan diri gimana sih? Kalau mungkin kita lihat di buku KPJ itu kan ya mereka melilit gitu ya.
cewek berbadan ular gagah. Tapi ketika dilihat pertama kali, apakah mereka memang tidur kelojotan? Karena mungkin kan umur mereka kan ratusan atau jutaan ribuan tahun. Enggak mas, bentuk perempuan modern seperti biasa. Penampakan diri pertamanya apakah mereka ngumpet malu-malu karena kadang ngeri kan? Ya seperti itu terus jalan biasa. Kadang ini yang kemudian mengaburkan konsentrasi. Tapi saat kita tersadar kita konsentrasi, kaki yang semula kaki yang kakinya tuh indah cantik gitu, cakep gitu, betisnya itu kecil gitu, maksudnya tinggi gitu, berubah mas langsung. Wah ininya kalau ular biasa itu kan wah paling ukuran besar ya sak piton itu paling segini, ya ini segini mas, terus sisinya itu berkilap agak ada lendir-lendirnya itu. Ini loh mas, matanya itu yang semulanya indah apa itu terus kemudian kayak mata kucing yang cuman satu strip reptil ininya barang lidahnya. Gini ya, gini. Iya, pandangannya itu cantik ngelihat ke kita tapi horor, serem. Itu saya dalam artian takut dan waspada ya, karena di sini membuktikan bahwa di balik kecantikan itu terkadang ada godaan yang menjerumuskan. Itu. Ini beneran loh mas Genta. Jadi tetap kadang harus waspada gitu, karena ya saya pribadi juga beberapa kali kemarin sempat ketemu yang seperti itu juga sempat dibelokin gitu, dan ini juga harus hati-hati apalagi ketika ada seseorang itu nanti berniat akan menuju ke yang lebih tinggi lagi, entah itu karir atau pendidikan atau pernikahan, pasti godaannya seperti itu gitu. Itu mas. Jadi ya apa ya, hati-hati itu. Kelemahannya laki-laki apalagi itu kan gitu. Menarik ya sebenarnya Mbak Sukar, kalau aku pikir-pikir mungkin aku malah kepikiran suatu saat nanti di gerbang antar dimensi bisa berkunjung ke satu tempat yang dimana itu dipercaya ada ular paling tua tuh. Nah, ketoknya wangun dulu katanya. Ini besok yang akan kita kunjungi besok yang di sana. Plat P. Oh, Plat P. Itu kita akan ketemu. Makanya ini juga persiapan bagi saya Mas Genta. Nanti sebelum ke sana mungkin saya ada beberapa, ya insya Allah ada beberapa laku-laku tertentu biar besok nggak dibelokkan ke situ gitu. Tapi ini spoiler aja ya. Kemarin waktu aku di Alas P di Plat P itu aku sama Wendy itu waktu jalan itu langsung pertama udah dengar suara ular. Suara desis ular pertama. Terus waktu pulang malam-malam itu lihat cahaya merah di bawah itu ya. Iya. Slat. Itu belum syuting gitu teman-teman. Baru. Ya. Ini sekedar sedikit cerita, tapi memang di sana ada mas. Ada, ya. Dan gimana ya mas, kalau diceritakan di sana itu mungkin lebih halus menurut saya. Jadi nanti besok kita hanya diberikan kesempatan itu kulit luar, karena lebih halus ceritanya seperti apa. Jadi Purwo itu kan awal ya mas ya. Jadi ya awal dari semuanya itu gitu. Nanti pas kesana kan ketemu apa gitu. Terus sih. Karena kalau nggak salah yang kemarin kita kunjungi ke sana itu kan ya cuma yang benar-benar bisa dikunjungi tak? Maksudnya kan masih ada bagian alas Purwo yang masih luas banget. Itu kita kan bentuknya sama Tanjung gini tuh, kita baru di sini. Belum sampai yang ujung-ujungnya timur tanah Jawa. Nanti ujung. Wes gak usah dinanti minggu depan kita syuting ke sana. Iya. Perizinannya sudah beres. Ini nanti termasuk ke beberapa ke gua, dan kita juga nanti ada pendampingan dari pihak konservasi dan pengelola tempat itu. Jadi insya Allah aman. Jadi kita nggak ingkar janji, kita mengurus untuk kebaikan bersama. Ke depannya gimana? Biar maksimal juga syutingnya. Kita nggak usah tanya lagi alasan kapan ini habis syuting ini lah. Tinggal selang beberapa hari lagi kita berangkat. Bulan November ini. November ini. Dia wes kita mungkin ya. Ya. Ini karena kita mau ke Jawa Timur ya mas ya. Udah sedikit pantun nih. Pergi jalan-jalan ke kota Kediri mas Genta. Bolehlah mampir ke kota Surabaya. Kalau para sobat Javanika sedang sendiri, bolehlah nonton Kisah Tanah Jawa. Sanggup ya. Biar ice breaking. Oke, tutup ya. Kita masih punya banyak rencana ini, insya Allah di tengah pandemi ini diijabahi ya mas ya. Kita untuk berkunjung. Tetap dukung kita, tetap yang belum nonton, belum subscribe, ini kita menuju 1,5 juta subscribe, kemudian komen positif, kritik dan saran,
Teman-teman juga terima kasih untuk masukannya, terus untuk sharing juga dan yang sudah gabung di membership. Ya. Mungkin seperti itu dulu ya Mas ya. Mungkin nanti kalau ada saran-saran kita mau bahas obrolan santai apa bisa tulis di sini komentarnya seperti apa. Mungkin akhir kata kita tutup Mas Genta. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin. Ketemu lagi teman-teman semuanya di video kita yang selanjutnya. Oke, never surrender and be yourself.